Alhamdulillah, kita semua oleh Allah masih diberikan kesempatan untuk bertemu dengan salah satu bulan yang dimuliakan di dalam Islam, yaitu bulan Rajab. Di dalam Islam ada 4 bulan yang dimuliakan, sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat ke-36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Ini adalah firman Allah di dalam surah At-Taubah ayat 36. Allah di sini pada ayat tersebut menyebutkan bahwa hitungan ataupun jumlah bulan di dalam 1 tahun itu adalah terdapat 12 bulan. Dan dari 12 bulan itu minha arba'atun hurum, terdapat 4 bulan haram. Dari 12 bulan itu terdapat 4 bulan yang dimuliakan. 4 bulan yang dimuliakan itu disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa salasatun mutawalliyatun. Rasulullah menyebutkan 4 bulan yang mulia itu diantaranya salasatun mutawalliyat, ialah 3 bulan berturut-turut. Apa saja bulan yang mulia yang dimuliakan di dalam Islam itu, yang 3 bulan berturut-turut itu Rasulullah menyebutkan, yaitu Dzulqa'dah. Yang pertama yang berturut-turut 3 bulan itu adalah bulan Dzulqa'dah yang pertama. Bulan Dzulqa'dah ini merupakan bulan yang ke-11 di dalam tahun Hijriyah atau tahun Qamariyah. Kemudian setelah Dzulqa'dah itu adalah bulan Dzulhijjah. Jadi bulan Dzulhijjah ini merupakan bulan ke-12 di dalam tahun Hijriyah. Kemudian yang ketiga yang berturut-turut itu adalah bulan Muharram atau bulan pertama di dalam tahun Hijriyah. Inilah kata Rasulullah yang disebutkan sebagai salah satu mutawalliyat, yang 3 bulan berturut-turut dari bulan yang dimuliakan. Sedangkan kata Rasulullah 1 bulannya itu terpisah sendiri, ya, tidak berkumpul atau tidak berturut-turut dengan yang 3. Akan tetapi yang 1 bulan ini kata Rasulullah terpisah sendiri. Apa bulan yang terpisah sendiri ini? Rasulullah menyebutkan yaitu baina Jumada wa Sya'ban. Ya. Bulan yang terpisah sendiri, bulan yang dimuliakan itu adalah bulan yang berada di antara bulan Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban kata Rasulullah. Berarti bulan yang ada di antara Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban itu adalah merupakan bulan Rajab. Ya, jadi bulan Rajab itu salah satu juga bulan yang dimuliakan dan posisinya terpisah dari yang 3 bulan tersebut. Maka kita sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyak ibadah, meningkatkan lagi amal soleh yang kita lakukan, memperbanyak melakukan kebaikan-kebaikan di dalam bulan-bulan haram, di dalam bulan-bulan yang dimuliakan di dalam Islam itu, ya, di dalam 4 bulan itu. Jadi kata Rasulullah menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan kebaikan, setiap orang yang melakukan amal ibadah di dalam bulan yang 4 ini, di dalam bulan yang dimuliakan ini, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi begitu juga sebaliknya, ketika seseorang melakukan perbuatan maksiat, maka dosanya pun juga akan dilipat gandakan.
maka jadilah kita seorang mukmin yang cerdas, yaitu yang akan senantiasa meningkatkan amal ibadahnya di dalam bulan Rajab ini. Yang saat ini kita berada di bulan Rajab, yang merupakan sudah hari yang kedua. Maka salah satu amalan yang bisa kita lakukan di dalam bulan Rajab ini, salah satu keutamaan dari bulan Rajab itu adalah seseorang jika berdoa pada malam pertama bulan Rajab, maka doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu keutamaan dari bulan Rajab. Jadi orang yang berdoa di malam pertama bulan Rajab, maka doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi beruntunglah orang yang ketika masuk bulan Rajab malam pertama, kemudian dia memanjatkan doa, memohon kepada Allah tentang apapun itu, maka doanya akan diijabah oleh Allah. Doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka segala apapun yang dimintanya tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beruntunglah orang yang punya kesempatan mau berdoa di malam pertama bulan Rajab. Ini salah satu keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, salah satu keutamaan bulan Rajab, salah satu keistimewaan bulan Rajab ini. Maka sekali lagi sangat beruntung orang yang berdoa di malam pertama bulan Rajab, maka doanya tidak akan pernah ditolak. Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa ada 5 waktu yang jika seseorang berdoa pada 5 waktu ini, maka kata Imam Syafi'i doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah doa tidak ditolak oleh Allah, ya berarti doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Imam Asy-Syafi'i mengatakan, balaghana annahu kana yaqulu inna du'a yustajabu fi khamsi layalin, kata Imam Syafi'i. Ya. Telah sampai, kata Imam Syafi'i, berita kepada kami bahwa dulu pernah dikatakan. Apa yang dikatakan? Ya, inna du'a yustajabu fi khamsi layalin. Sesungguhnya, kata Imam Syafi'i, doa itu akan dikabulkan pada 5 malam. Jadi Imam Syafi'i mengatakan bahwa ada 5 malam yang jika seseorang berdoa, maka doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, apa saja malam yang 5 ini yang jika seseorang berdoa maka doanya akan dikabulkan? Yang pertama itu, kata Imam Asy-Syafi'i, adalah jika seseorang berdoa kemudian doanya akan dikabulkan oleh Allah apabila seseorang berdoa fi lailatil jumu'ati. Ini yang pertama. Doa yang akan dikabulkan oleh Allah apabila seseorang berdoa pada malam Jumat. Jadi ketika seseorang berdoa pada malam Jumat ini, maka doanya akan dikabulkan oleh Allah setiap malam Jumat. Berarti setiap minggu, setiap seminggu sekali pada malam Jumat ketika kita berdoa. Ketika seseorang berdoa, maka doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika sudah kita memasuki malam Jumat, maka jangan sampai kita sia-siakan waktu mustajab untuk berdoa ini. Maka ketika masuk malam Jumat, setiap malam Jumat, maka perbanyaklah memohon kepada Allah, perbanyaklah
melantunkan doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kata Imam Asy-Syafi'i, orang yang berdoa pada malam Jumat niscaya doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, doa yang akan dikabulkan oleh Allah. Kemudian yang kedua, ya, yaitu adalah walailatul adha. Ini yang kedua kata Imam Syafi'i, doa yang akan dikabulkan oleh Allah apabila seseorang berdoa pada malam hari raya Idul Adha. Ya, jadi kalaulah ada seseorang yang berdoa di malam hari raya Idul Adha pada tanggal 10 bulan Zulhijjah. Ya, ingat bahwa bulan Zulhijjah ini merupakan juga salah satu bulan yang dimuliakan dalam Islam. Bulan Zulhijjah ini adalah bulan ke-12 di tahun Qamariyah atau tahun Hijriyah. Jadi Idul Adha itu jatuhnya pada tanggal 10 bulan Zulhijjah. Jadi pada malam hari raya Idul Adha itu ketika seseorang berdoa kepada Allah, maka doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti dari sekarang itu masih bulan, kita saat ini berada di bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ya, berarti masih sekitar 5 bulan dari sekarang. Jadi pada malam mudah-mudahan kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita masih diberikan panjang umur oleh Allah, sehat zahir dan batin, sehingga masih bisa bertemu nantinya dengan malam Idul Adha. Sehingga kalau kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk bertemu dengan malam Idul Adha ini, mari kita perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga kata Imam Asy-Syafi'i, doa yang akan dikabulkan oleh Allah itu apabila seseorang berdoa walailatil fitri. Yaitu yang ketiga, apabila seseorang berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah pada malam hari raya Idul Fitri, maka niscaya doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Idul Fitri jatuh pada tanggal 1 bulan Syawal. Pada malam tanggal 1 bulan Syawal, pada malam hari raya Idul Fitri itu, jika seseorang berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doanya pun akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, yang doa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila seseorang berdoa wa awwali lailatin min Rajab. Ya, yang keempat, yaitu apabila seseorang berdoa pada malam pertama bulan Rajab. Ini yang keempat. Jadi beruntunglah orang yang kemarin malam, ya, pada malam tanggal 1 bulan Rajab dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi sangat beruntung orang yang kemarin malam tanggal 1 malam tanggal 1 bulan Rajab dia berdoa memohon kepada Allah, maka doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang keempat kata Imam Syafi'i, yang ketika seseorang berdoa maka doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima kata Imam Syafi'i, doa yang akan dikabulkan oleh Allah itu apabila seseorang berdoa walailatin nisfi min Sya'ban, yaitu ketika seseorang berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah pada malam nisfu Sya'ban atau pada malam pertengahan bulan Sya'ban, Rajab, Sya'ban. Berarti yang saat ini kita memasuki berada pada hari ketiga, ya, hari kedua bulan Sya'ban, hari kedua bulan Rajab. Maka bulan Sya'ban adalah bulan setelah bulan Rajab. Maka pertengahan bulan Sya'ban itu ketika seseorang berdoa di malam harinya, di malam nisfu Sya'bannya, maka kata Imam Asy-Syafi'i
doa orang tersebut akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah 5 tempat atau 5 malam yang seseorang jika berdoa kepada Allah maka doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu yang pertama apabila seseorang berdoa pada malam Jumat. Kemudian yang kedua apabila seseorang berdoa pada malam hari raya Idul Adha. Kemudian yang ketiga apabila seseorang berdoa pada malam hari raya Idul Fitri. Kemudian yang keempat apabila seseorang berdoa pada malam pertama bulan Rajab. Dan yang terakhir yang kelima doa yang akan dikabulkan oleh Allah apabila seseorang berdoa pada malam nisfu Sya'ban.